Kan mahasiswa, selamat bertemu pada mata kuliah Elektronika Telekomunikasi. Pada mata kuliah ini terdapat beberapa bahasan yang akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Pertama adalah rangkaian resonansi dan transformasi impedansi. Kemudian membahas rangkaian tentang penyesuaian impedansi, baik itu L, P, T tanpa menggunakan Smith chart dan dengan Smith chart. Kemudian modulator dan demodulator, baik itu AM dan AM. Kemudian juga modulator digital. Berikutnya pembahasan tentang filter, mulai dari tanggapan filter, frekuensi cut off, rate roll off, tipe filter, dan mode filter. Dilanjutkan dengan perancangan filter. Kemudian penguat sinyal kecil. Selanjutnya penguat daya untuk kelas A, B, dan C. Dan pertemuan setelah UTS kita akan membahas tentang osilator, syarat terjadinya osilasi, osilator LC, Hartley, Colpit, dan Kristal. Untuk berikutnya pembahasan tentang mixer, konsep pencampuran dua sinyal, konsep pengkali frekuensi, mixer delta, mixer dengan elemen linear. Untuk berikutnya kita akan membahas tentang phase lock loop, konsep PLL, diagram blok, sub blok pembangun PLL dan karakteristiknya, penguat lingkar tertutup, daerah kuncian di sekitar frekuensi running, langkah-langkah perancangan PLL. Kemudian aplikasi dari PLL mulai dari frekuensi synthesizer, modulator, dan demodulator. Terakhir kita akan membahas tentang device microwave, mulai propagasi microwave, distorsi saluran transmisi, pemantulan dan refraksi gelombang, karakteristik standing wave, komponen microwave pasif, dan komponen microwave aktif. Inilah kira-kira bahasan yang akan kita bahas dalam materi kuliah Elektronika Telekomunikasi. Selanjutnya tentang penilaian perkuliahan. Komponen pertama adalah UTS dengan presentasi sebesar 30%, kemudian nilai UAS 40%, dan kuis atau tugas 20%, serta kehadiran 10%. Secara umum, pembahasan tentang elektronika telekomunikasi ini kita bisa melihat dari model sistem komunikasi, bahwa di dalam model sistem komunikasi terdapat bagian-bagian yang di dalamnya membutuhkan rangkaian elektronika. Nah, tentunya tidak semua bagian tersebut kita bahas dalam materi kuliah kita. Tentunya kita akan fokus ke bagian-bagian utama yang memang terkait dengan elektronika telekomunikasi, khususnya adalah dalam frekuensi radio. Bagian yang pertama adalah transducer input, merupakan inputan yang kita gunakan untuk menangkap sinyal masukan ataupun informasi. Kemudian blok yang kedua adalah tag atau pemancar, di dalamnya telah terdapat rangkaian untuk memodulasi sinyal. Kemudian sinyal yang telah dimodulasi ditransmisikan melalui kanal komunikasi. Di dalam kanal tentunya terdapat beberapa distorsi ataupun redaman tergantung dari kanal, karakteristik kanal tersebut. Bagian yang kelima, ini ada modulator, demodulator, kemudian transducer output dan
informasi yang akan diisi. Untuk bagian transmitter pengirim terdapat beberapa bagian, mulai dari penguat IF, modulator ataupun up converter. Kita akan memfokuskan pada pembahasan operasi mixer dalam hal ini, sehingga kita bisa melihat bahwa dari informasi yang akan ditransmisikan kita akan modulasi, kemudian up converter untuk mendapatkan frekuensi radio, termasuk juga penguat daya yang kita butuhkan untuk mencapai coverage yang ditentukan. Sebaliknya di bagian penerima terdapat beberapa bagian, mulai dari dan converter, kemudian penguat RF, IF, kemudian demodulator dan penerima. Tentunya untuk mereduksi adanya error atau gangguan, kita bisa menggunakan rangkaian karakter. Untuk materi kuliah ini kita mempunyai beberapa referensi yang bisa kita gunakan, mulai dari RF Circuit Design oleh Chris Boyd, kemudian prinsip-prinsip elektronika Malvino Barnawi, kemudian Electronic Communication Robert L. Sadat, Ban and Out dari IT Telkom, komunikasi elektronika Erlangga, komunikasi elektronika jilid 2 Erlangga juga, kemudian Electronic Communication System MC Grohel Kennedy, dan Electronic Communication Technique Prentice Hall International. Ini yang bisa kita gunakan sebagai rujukan dalam pembahasan materi kuliah elektronika komunikasi. Terima kasih.